Bagi Anda warga Kota Pangkal Pinang, Sungai Liat, Bangka Belitung pasti sudah tidak asing lagi dengan mobil merah satu ini. Pawnis atau Auto Pawnis merupakan mobil legendaris di Kota Pangkal Pinang yang sudah beroperasi sejak tahun 1970 sebagai sarana transportasi yang menghubungkan Kota Pangkal Pinang, Sungai Liat. Seiring berkembangnya sejak tahun 2016, PT Timah mulai mempopulerkan mobil ini sebagai sarana city tour mengelilingi Kota Pangkal Pinang. Jika Anda ingin memulai perjalanan mengelilingi Kota Pangkal Pinang menggunakan mobil Pawnis, Anda bisa melaluinya dengan mengunjungi Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Di sini akan ada pemandu wisata yang siap menemani perjalanan Anda dan tentunya tidak dipungut biaya alias gratis. Sebelum memulai rangkaian perjalanan hari ini, kita akan terlebih dahulu melihat Tugu Titik Nol Pangkal Pinang yang diresmikan sejak 1 Januari 2021. Tugu Titik Nol kilometer Pulau Bangka memang sudah tercatat dalam sejarah, berada di batas antara Mako Polres Pangkal Pinang yang lama dengan GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Sekarang Rara lagi berada di Tugu Titik Nol kilometer Kota Pangkal Pinang. Nah, sekarang Rara nggak sendirian nih, Rara ditemani oleh Dea. Nah, kita akan berkeliling Kota Pangkal Pinang dan apa aja sih situs sejarah ya di Kota Pangkal Pinang. Jadi tetap ikutin terus perjalanan Rara di program Pesona Indonesia. Yuk! Tugu Titik Nol dipesan khusus menyerupai uang koin yang dulu pernah digunakan di distrik Pangkal Pinang pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi yang disebut Picis Van Pangkal Pinang. Bagian depan koin yang menghadap jalan bertuliskan Arab Haza Falus Pangkal Pinang yang berarti ini uang dari Pangkal Pinang. Sedangkan bagian belakangnya yang menghadap rumah dinas wali kota bertuliskan Hakka Binlang atau Pinlang yang berarti pohon pinang sebagai nama spesifik dari Pangkal Pinang. Nah, Dea, sekarang kita mau kemana nih? Oke, sekarang kita bakalan melanjutkan perjalanan kita ke salah satu objek wisata yang ada di Kota Pangkal Pinang. Wah, kira-kira kemana ya? Berarti kita langsung aja nih. Daripada penasaran, lebih baik ikutin kita berdua aja. Oke, kita langsung aja menuju. Let's go! Pada era 1970-an, mobil Pawnis mengantri di terminal dan saat ini beroperasi sebagai terminal angkutan Kota Pangkal Pinang. Oh, berarti ini itu adalah terminal induk Kota Pangkal Pinang ya, Dek ya? Iya, jadi dulu mobil Pawnis dan bis-bis antar kota misal kayak Menteng, Betul. Kobak, terus Belinyo ataupun kabupaten lainnya itu berhentinya di sini untuk menunggu penumpang yang mau balik ke daerah mereka. Oh, jadi memang pusatnya induknya itu terminalnya di sini. Iya, benar sekali di sini. Dan di sini itu ada bangunan tua dan juga ada
masjid tertua di Kota Pangkal Pinang. Nanti kita ke sana, Dera. Masjid tertua di Kota Pangkal Pinang. Bener banget. Habis setelah ini kita langsung ke sana ya. Kita ke sana. Oke, lanjut. Ayo. Oke. Masjid Jami setempat dikenal sebagai masjid tertua yang kini dijadikan cagar budaya yang dilindungi. Salah satu ciri khas Masjid Jami Pangkal Pinang adalah 4 menara di sudut bangunannya. 4 menara jadi simbol jumlah 4 khalifah sekaligus sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Sisi tiang masjid bagian depan berbentuk setengah lingkaran dan atapnya dihias 5 tiang penyangga sesuai dengan jumlah rukun Islam. Masjid Jami Pangkal Pinang mempunyai jendela berukuran besar dengan tujuan memperlancar sirkulasi udara saat jemaah datang untuk beribadah. Jendela juga jadi salah satu bagian bangunan yang dipertahankan sejak dibangun pada tahun 1936. Jadi ini yang namanya Masjid Jami. Benar banget, Ra. Kenapa? Karena masjid ini banyak banget sejarahnya. Oh gitu. Ya. Jadi dulu wakil presiden pertama kita, Bung Hatta, itu pernah menyumbang di pembangunan masjid ini, Ra. Berarti udah lama banget dong. Benar banget, Ra. Jadi Masjid Jami ini bisa dikatakan adalah salah satu masjid tertua di Kota Pangkal Pinang. Karena ya mungkin sejarahnya itu lumayan banyak banget di sini. Dan masjid ini itu apalagi bulan puasa nih, Ra. Jadi kalau sore itu menjelang maghrib ini rame banget karena masyarakat Kota Pangkal Pinang itu selain mau menunaikan ibadah sholat dan mereka juga buka puasa bareng nih di Masjid Jami nih. Oh berarti kalau selain menjadi tempat ibadah ya Kak Dea ya berarti Masjid Jami ini bisa untuk tempat berkumpul masyarakat Kota Pangkal Pinang ya? Benar banget, Ra. Jadi Masjid Jami itu tempat berkumpulnya masyarakat Kota Pangkal Pinang ataupun masyarakat dari luar nih, Ra. Jadi kebanyakan sebelum pandemi ya, Ra ya. Jadi sebelum pandemi itu mobil ponis kita itu bisa mengajak masyarakat Kota Pangkal Pinang ataupun yang dari luar Kota Pangkal Pinang untuk datang ke Masjid Jami ini, Ra. Jadi bisa dikatakan udah cukup terkenal di luar Provinsi Bangka Belitung nih Masjid Jami. Aku jadi semakin penasaran nih Dea. Berarti kita langsung masuk aja ya? Boleh. Ayo, dia ajak Tara ke dalam. Oke. Masjid ini pertama didirikan pada 3 Syawal 1355 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1936. Masjid pernah direnovasi pada tahun 1950 hingga 1954 dan diresmikan 7 tahun kemudian yakni pada tahun 1961. Hingga kini bangunan Masjid Jami dibiarkan asli, perawatannya hanya berupa pengecatan. Nah, deh akhirnya kita udah selesai tur di Masjid Jami nih. Nah, sekarang kita akan kemana lagi nih, Dea? Nah, selanjutnya kita bakal ke tempat beribadah juga nih, Ra. Karena di Bangka Belitung ini toleransinya sangat the best atau sangat kuat, jadi kita bakal ke tempat beribadahnya yaitu
Kelenteng Futece sudah ada sejak 200 tahun lalu atau sejak abad ke-19. Kelenteng yang berlokasi di lampu merah Semabung, Kota Pangkal Pinang ini dipercaya sebagai penjaga Kota Pangkal Pinang. Kelenteng Futece berusia ratusan tahun telah berdiri di atas lokasi lampu merah Semabung yang dikenal masyarakat Kota Pangkal Pinang saat ini. Dahulu wilayah tempat kelenteng berdiri merupakan lokasi pertambangan. Kelenteng Futece kala itu hanya dibangun menggunakan bahan bangunan sederhana dari bambu dan beratap seng, sehingga tampak seperti pondok. Beralih zaman, Kelenteng Futece dibangun secara permanen oleh pengurus kelenteng dan ratusan umat yang setiap hari besar bersembahyang kepada Dewa Futechinse, yang berarti Dewa Tanah. Dari singkek Cina Tiongkok, singkek dari Tiongkok bawa ke Pangkal Pinang. Di sini kan dulu tambang timah rakyat Tiongkok itu. Jadi dibikinkan kelenteng yang kecil, Futece itu kecil. Jadi sampai generasi menerus terus memperbesar sampai sekarang sudah kurang lebih 200 tahun lebih. Masih tersisa yang keren yang itu patung Futece yang warna hitam itu asal dari Tiongkok, sudah 200 tahun lebih itu. Sampai sekarang di Bangka ini sangat harmonis sekali. Jadi kelenteng dengan masjid saling hubungan. Sedangkan Pak Gubernur pernah suruh parkir ke mobil di masjid. Menara air terletak di Komplek Museum Timah Pangkal Pinang. Bentuk bangunan mirip dua tangki raksasa berukuran 12,6 meter dengan diameter 8,25 meter dan ditopang instalasi bangunan yang terdapat pipa-pipa berfungsi untuk menyuplai air kepada pelanggan Kota Pangkal Pinang. Menara, jadi ini adalah destinasi kita selanjutnya, yaitu Menara Air Minum. Gitu. Kira-kira ini masih beroperasi nggak sih, Kak Dea? Menara Air Minum ini udah nggak beroperasi lagi nih, Ra, karena kan kita masyarakat Kota Pangkal Pinang itu udah punya sumber air masing-masing kan. Jadi fungsinya Menara Air Minum ini dulu itu untuk mengaliri air masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Nah pemirsa, nanti Rara bakal meliling Kota Pangkal Pinang tentunya masih sama Dea. Bener ya? Bener Kita dong. akan naik kendaraan legendaris Ponis yang berasal dari Kota Bangka Belitung. Jadi kita langsung aja ya. Langsung aja. Tetap di Pesona Indonesia.
asisten residen yang berada tidak jauh dari Tugu Titik Nol saat ini beralih fungsi menjadi rumah galeri yang menyimpan banyak barang antik bersejarah dan sejumlah ikon kota Bangka Belitung. Seperti kain jual yang sudah berumur ratusan tahun, kerajinan timah atau pewter, aksesoris batu satam dan akar bahar, serta lain sebagainya. Iya, ini teman aku yang bilang tadi yang tahu banget sejarah tentang bangunan ini. Halo Deden, apa kabar? Baik. Oke, jadi kayak gini, gedung ini sebenarnya gedung peninggalan pemerintahan Belanda yang mana sejak tahun 1300 residen pindah dari Mentok ke Pangkal Pinang. Disinilah pusat pemerintahannya kayak gitu. Terus atas inisiasi dari Pak Dirut, diubahlah dari Wisma 1 menjadi galeri kayak gitu lah, yang dengan nama Tins Gallery Boutique and Resto. Nah, Tins Gallery ini sendiri berdiri sejak untuk GO-nya itu di tanggal 17 September tahun kemarin. Nah, untuk salah satunya koleksi di sini, Deden, ini yang paling tua itu koleksi apa? Oh, kita punya kain cual, ya itu ini koleksi dari kita tahun 1720, motifnya bebek setaman sama ubur-ubur. Ini tahun 1832. Terus ada lagi yang berikutnya lemari. Lemari jati itu tahun 1885. Ya, itu adalah peninggalan dari Museum Timah di Muntok. Dengan menerapkan protokol kesehatan, Museum Timah Pangkal Pinang sudah mulai beroperasi sejak adanya pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita udah sampai Museum Timah ya, Dea ya. Ini juga tadi kita memulai naik ponis itu dari Museum Timah. Jadi awal mula kita naik city tour sampai turnya juga harus di Museum Timah. Oke. Museum Teknologi Pertimahan atau lebih dikenal dengan Museum Timah Indonesia yang berada di Pangkal Pinang tercatat sebagai satu-satunya di Asia. Museum Timah Indonesia didirikan pada tahun 1958 dengan tujuan mencatat sejarah pertimahan di Bangka Belitung dan memperkenalkannya pada masyarakat luas. Pendirian museum ini berawal tahun 50-an, ketika saat itu dalam kegiatan penambangan banyak ditemukan benda-benda tradisional yang digunakan oleh penambang zaman dahulu, utamanya zaman Belanda. Museum Timah baru resmi dibuka sekaligus diresmikan pada 2 Agustus 1997. Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang ini juga merupakan museum timah pertama yang dibangun oleh PT Timah. Jadi ini merupakan bagian dari CSR-nya dari PT Timah. Kemudian juga dibikin museum itu karena dulunya memiliki bangunan bersejarah, karena ini merupakan residennya dari perusahaan timah zaman Belanda atau dulunya namanya Bangka Tinwining. Jadi PT Timah membangun ada satu lagi di Mentok namanya Museum Timah Indonesia Mentok. Di sana lebih banyak menceritakan tentang sejarah peleburan. Nah, untuk museum kita di sini juga
dulu waktu Bung Karno diasingkan di Pulau Bangka, pernah dijadikan tempat persiapan perundingan Rumruyen di bangunan ini. Dulunya bangunan ini terdiri atas 5 kamar, 4 kamar yang kecil dijadikan ruang tidur, 1 kamar yang besar dijadikan ruang untuk rapat. Kemudian pada tanggal 20 September 2018 kemarin, Museum Timah kita yang di Pangkal Pinang ini mendapat penghargaan dari MURI dan mendapat pengakuan sebagai Museum Timah Indonesia pertama di Asia. Jadi sejak adanya wabah COVID kemarin tahun 2019, Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang juga beberapa kali mengalami penutupan sementara dan kita buka kembali untuk wisatawan. Nah, di sini untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Museum Timah Pangkal Pinang itu harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi pertama kali harus melaporkan keberadaannya akan berkunjung ke Museum Timah, kemudian melakukan cuci tangan, dan setelah itu juga melakukan pengukuran suhu tubuh, dan selanjutnya juga akan dibimbing oleh pemandu dengan cara kita membatasi jumlah pengunjung setiap yang masuk ke dalam museum. Jadi kita atur jumlahnya berapa orang, itu atur waktunya untuk menjaga jarak dan menjaga kesehatan supaya setelah selesai berkunjung di sini kita masih tetap dalam keadaan sehat. Ya, kita mengimbau kepada adik-adik, kepada masyarakat, sampai saat ini kita Museum Timah Indonesia masih terbuka ya bagi yang ingin merasakan city tour. Kemudian di saat bulan puasa sambil menunggu waktunya silakan datang ke museum. Kita akan jalan-jalan keliling-keliling menggunakan kendaraan koni sambil ya menikmati wisatawan yang ada di seputar wilayah Pangkal Pinang yang sudah kita tentukan untuk tempat-tempatnya. Dalam perkembangannya, museum ini sangat berguna bagi masyarakat luas, karena di dalamnya pengunjung bisa mengetahui sejarah pertimahan di Bangka Belitung, perkembangan teknologi pertambangan sejak zaman Belanda hingga masa kini. Ya, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk melihat beragam wisata sejarah yang menarik di Kota Pangkal Pinang? Oh iya, selama bulan puasa, Museum Timah Pangkal Pinang buka dari jam 8 pagi hingga 3 sore. Nah pemirsa, usai sudah perjalanan kita kali ini mengelilingi Kota Pangkal Pinang nih. Dan semoga bisa menjadi referensi para pemirsa untuk jalan-jalan ke Kota Pangkal Pinang. Dan tetap mematuhi 3M, protokol kesehatan ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kira-kira episode selanjutnya Rara bakal jalan-jalan kemana lagi ya? Jadi tetap saksikan Pesona Indonesia di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa!